Halo, kali ini Afternoon akan berbagi cerita horor, mistis, ataupun pengalaman pertama kalian dalam hal-hal yang tidak masuk di akal. Afternoon Horor. Hai, hari ini gue bakal cerita tentang pengalaman pertama gue saat gue mengajar 6 tahun yang lalu di sekolah tempat gue tinggal. Jadi waktu itu pada akhir masa semester atau akhir semester 2, gue menjadi panitia persiapan wisuda, sekalipun juga panitia ujian akhir semester. Ya agak lumayan maruk ya, tapi tetap gue jalanin dengan senang hati dan ceria. Saat itu gue dibantu oleh 7 siswa yang tergabung di OSIS dan juga 1 orang guru sebagai panitia juga dan kepala sekolah. Kita bersama-sama menyiapkan dokumen-dokumen yang akan dipersiapkan di ujian, tapi tidak soal ya, karena soal itu sangat rahasia, jadi sifatnya sudah ada yang mengurusnya. Jadi waktu itu kita hanya mempersiapkan dokumen-dokumennya saja. Nah, saat itu kita, untuk mempercepat waktu, kita membagi tugas. Jadi, anak-anak OSIS tadi ditugaskan untuk menempelkan nomor ujian di setiap ruangan yang akan kita gunakan. Nah, gua beserta kepala sekolah dan guru tadi menyiapkan dokumen yang posisinya berada di salah satu ruang guru. Setelah selesai, cuaca juga mulai mendung. Kepala sekolah dan guru tadi beserta siswa akhirnya memutuskan untuk melanjutkan tugasnya masing-masing. Karena saat itu kepala sekolah ingin segera cepat pulang karena ada telepon mendadak dari temannya, dia izin pamit untuk balik duluan. Nah, nggak lama kemudian pun sang guru juga tiba-tiba ingin balik bersama kepala sekolah. Kepala sekolah pun berbicara kepada gue waktu itu, saya boleh izin balik duluan ya? Saya ada janji nih sama teman saya, takut nanti kesorean, gak enak saya. Ya, gue pun mau oke kan. Dan guru itu pun juga ikut pamit bersamaan dengan kepala sekolah yang akan pergi menemui temannya. Gue dan anak-anak OSIS tadi akhirnya memutuskan untuk melanjutkan latihan di salah satu ruang yang tidak digunakan untuk ujian. Kita mempersiapkan latihan wisuda, bersama-sama sambil ya riuh lah, karena saat itu kita ingin menampilkan salah satu koreografi dari salah satu lagu religi yang kita buat nih koreografinya. Untuk posisi kelas saat itu ruangan tersebut itu sebenarnya kelas, tapi ruang kosong yang tidak digunakan. Ya seperti kelas pada umumnya dengan model interior sisi sampingnya itu jendela, pintu, dan ya ruang kelas kosong biasa. Tiba-tiba datanglah satu murid yang mengetuk pintu ruang latihan. Tok, tok, tok. Kita semua kaget. Dan kita sebut saja namanya si B. Datanglah dia. Loh, kok ada kamu? Iya pak, saya dari tadi di ruang serbaguna. Kok kamu nggak keluar pas tadi kita lagi rame-rame ini? Saya ketiduran pak. Memang kamu ngapain di sekolah? Tadi harusnya ada eskul futsal hari ini, Pak. Tapi ternyata nggak jadi, karena ternyata mau mempersiapkan ruangan ujian, jadi sekolah tidak bisa dipakai gunakan untuk eskul. Saya kayak udah deh ketiduran. Ya, kita berpikir positif dan tidak berusaha untuk ribet. Akhirnya, yaudah, kamu silakan tunggu di ruangan, bantu kita sama-sama. Oke deh. Dia membantu kita untuk mengatur sound yang ada di ruangan tersebut. Untuk play, stop ya, gitu. Oh, play, stop. Nah, jadi ini operator audio. Saat itu, saat kita sedang latihan, turun hujan yang begitu deras sekali. Yang gue ingat waktu itu bersamaan dengan suara petir yang bergemuruh. Jadi setiap ada kilat, kita berusaha untuk berhenti dan lanjutin lagi. Dan tiba-tiba, saat kita sedang memulai latihan, di salah satu koreografer itu ada gerakan kita menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Di saat kita semua menengok ke kanan, tiba-tiba ada sosok hitam yang berlari dengan cepat. Kita semua terdiam
dan saling memandang satu sama lain. Bapak lihat nggak? Kata anak-anak OSIS. Kamu lihat? Gua pun juga ngomong kayak gitu. Kita semua sama-sama melihat bayangan tersebut, dan betapa kagetnya, si B tadi yang sedang mengoperatorkan audio pun juga ikut berkata, "Saya lihat Pak, jelas banget, lari ke arah sana." Nggak mikir panjang, nggak berusaha takut. Siapa tahu itu orang yang berusaha untuk melakukan hal negatif. Ya berpikir nggak yang aneh-aneh lah. Kita semua akhirnya sambil riuh teriak keluar dari ruangan tersebut. Saat kita semua keluar mencari di setiap ruangan, ternyata kosong. Hanya ada satu ruangan yang lampunya masih menyala, yaitu adalah ruang kantor yang tadi kita bersama panitia guru, kepala sekolah berada di sana. Dibukalah pelan-pelan. Tidak ada yang berubah satupun dari apapun yang ada di ruangan itu. Sampai akhirnya si B mulai sadar. Pak, iya, kenapa? Mungkin nggak sih kalau orang itu tadi lari, dia nggak ninggalin jejak? Lalu kita semua melihat ke bawah. Tidak ada satupun jejak di depan kita kecuali jejak-jejak yang kita buat sendiri dengan kaki kita. Karena saat itu, saking derasnya hujan, air memantulkan, memercikan airnya ke ubin-ubin di sudut setiap sekolah kita. Disitulah kita mulai merasa, ini gak masuk akal. Akhirnya, kita memutuskan untuk merapikan semua dan pulang. Saat itu yang gue lakukan adalah SMS kepala sekolah gue. Kita tadi cerita dari A sampai Z. Kita berharap itu adalah orang. Seandainya orang pun mudah-mudahan dia hanya sekedar lewat aja atau gimana lah. Ya pokoknya pikiran gue waktu itu udah gak terkontrol lah. Intinya mudah-mudahan itu gak yang aneh-aneh. Karena gue takut banget. Yang dalam pikiran gue adalah gue takutnya dia ngumpet dan dia melakukan hal aneh-aneh. Sampai akhirnya kita semua turun dan menutup gerbang. Dan betapa kagetnya si B saat mengunci gerbang tersebut melihat dari kejauhan sosok hitam yang tadi, dan dia dadah. Gimana menurut kalian? Itu sih pengalaman gue. Gimana pengalaman kalian? Boleh cerita, boleh komen di bawah. Kita bakal ketemu lagi di afternoon